Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu dinil haq yuziru dini kulli wa ma kulli laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ibu kepala sekolah yang sama-sama kita hormati beserta segenap majelis guru SMA 2 Sawah Lunto. Yang kami hormati Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh siswa-siswi SMA 2 Sawah Lunto yang hadir pada upacara pagi hari ini. Alhamdulillah, kami mengajak kita semua untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang sesungguhnya senantiasa kita wujudkan dalam setiap helaan nafas, dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Karena yakin dan percayalah, kita yang hadir pada hari ini di sini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita memiliki segalanya, tapi tidak lain hanyalah karena Allah yang memberikan rahmat itu semua kepada kita. Untuk itu, mari kita senantiasa bersyukur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat salam sama-sama kita mohonkan buat junjungan kita, suri tauladan kita, idola kita di tengah kegalauan generasi muda, generasi milenial yang mencari sosok idola siapa sesungguhnya. Ada yang mengidolakan artis Korea, ada yang mengidolakan artis nasional, ada yang mengidolakan tokoh-tokoh dunia. Idola kita sesungguhnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin serta upacara yang berbahagia. Berbahagia sekali dan berbangga sekali kami hari ini bisa hadir di Sivitas Akademika SMA 2 Sawah Lunto ini. Sungguh merupakan sebuah penghormatan bagi kami dari Dinas Sosial, PMD, PPA bisa hadir bersama-sama, dan ini membahagiakan bagi kami semua. Harum baunya buah pini, pohonnya tinggi, buahnya lebat. Bahagia sekali rasanya hari ini berada di tengah-tengah majelis guru dan siswa-siswi yang hebat dan seluruh semangat. Pertama, tentu kita memberikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh petugas upacara hari ini yang telah menunjukkan pelaksanaan upacara yang terbaik pagi hari ini. Kita berikan aplaus kepada seluruh petugas upacara kita pagi hari ini. Bapak Ibu, majelis guru, para siswi, anak-anak Bapak yang kami banggakan. Mungkin kalian bertanya-tanya, pada hari ini siapa yang menjadi pembina upacara? Mungkin kalian bertanya, kenapa pagi hari itu ada orang aneh yang hadir di hadapan kita? Untuk itu izinkan kami memperkenalkan diri dulu dari anak-anak semua. Kami dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Sawah Lunto. Hubungannya dengan sekolah tentu yang bagian akhir tadi, perlindungan anak. Makanya kami berkomitmen pada hari ini diundang oleh Ibu Kepala Sekolah hadir bersama-sama di hadapan anak-anak semua. Dan kami juga atas nama dinas, atas nama pemerintah Kota Sawah Lunto mengapresiasi dan bangga terhadap apa yang sudah mulai ditunjukkan dan diwujudkan oleh SMA 2 Sawah Lunto ini. Beberapa hari yang lalu, kami dengan Ibu Kepala Sekolah menandatangani kesepakatan atau MOU untuk mewujudkan SMA 2 menjadi sekolah ramah anak. Ini komitmen kita bersama. Dan tadi juga barusan sudah sama-sama kita saksikan penandatanganan komitmen juga antara pihak sekolah,
komite dan pemerintah kota melalui Dinas Sosial PMD PPA terhadap komitmen yang sama, yang isinya tentu sudah sama-sama kita dengar tadi. Untuk itu sekali lagi kami atas nama pemerintah kota, atas nama dinas menyampaikan apresiasi dan rasa bangga yang sesungguhnya terhadap Sivitas Akademika SMA 2 Sawalunto ini. Bapak Ibu, anak-anak kami yang kami banggakan, apa sesungguhnya sekolah ramah anak itu? Apakah selama ini sekolah kita belum menjadi sekolah ramah anak? Apakah selama ini sekolah kita masih ada hal-hal yang mungkin tidak mengedepankan, tidak mengutamakan hak-hak anak dalam proses pembelajaran? Inilah yang menjadi pertanyaan dan yang harus menjadi kenyataan. Sekolah ramah anak sesungguhnya adalah sekolah yang mengutamakan keamanan, mengutamakan kepedulian, kebersihan, kenyamanan, dan sesungguhnya ini sudah diwujudkan dengan profil SMA 2 tadi. Profil siswa SMA 2 sudah menunjukkan itu, bahwa sekolah ramah itu itulah wujud sesungguhnya. Makanya untuk menjadi siswa yang sesuai dengan profil tadi, kami bersepakat dengan semua majelis guru, dengan kepala sekolah, bagaimana menggiring SMA 2 Sawalunto ini betul-betul menjadi sekolah ramah anak. Apa identitas, apa karakteristik, apa ciri-ciri sekolah ramah anak tersebut? Silakan nanti kita lihat, kita cermati, kita amati apa yang sudah ada di lingkungan kita ini. Pertama, sekolah ramah itu antara lain ciri-cirinya, karakteristiknya aman. Apakah sekolah kita ini sudah aman? Mengutamakan keamanan, baik keamanan dari sisi fisik, kondisi sekolah, maupun keamanan dari sisi pribadi dan perorangan kita yang berada di lingkungan sekolah ini. Ini yang menjadi tujuan utama. Yang kedua, sekolah ramah itu juga bersih. Apakah sekolah kita sudah bersih? Mulai dari, mohon maaf kalau kita lihat toiletnya sampai ke bagian depannya. Sekolah ramah anak harus menunjukkan ciri-ciri seperti itu. Kemudian apalagi antara lain, sekolah ramah anak mementingkan hak-hak anak, mengutamakan hak-hak anak untuk memperoleh semua kebutuhan proses belajarnya. Hak-hak anak harus dikedepankan. Hak-hak anak harus menjadi tujuan utama, sehingga anak siswa yang belajar di sekolah ini betul-betul mendapat kesempatan yang sama, mendapat keadilan yang sama, tidak diskriminatif, ya, tidak diskriminatif. Tahu artinya diskriminatif? Tahu? Perlakuannya adil. Mohon maaf, bukan karena bapaknya anak orang kaya, bukan karena ibunya anak pejabat, terus anaknya diutamakan. Tetapi mohon maaf, bagi anak-anak mungkin yang keluarganya pada kondisi yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mendapatkan tempat di sekolah ini. Ini tidak menunjukkan ciri-ciri dari sekolah ramah anak. Di sekolah ramah anak itu tidak diskriminatif, perlakuannya adil, sama dengan semua siswa yang ada di lingkungan ini. Kemudian yang terpenting, sekolah ramah anak juga anti perundungan. Tahu anak perundungan? Apa istilah sekarangnya? Bullying, anti bullying. Apa itu bullying? Setiap ucapan, perkataan, perbuatan yang bisa menimbulkan rasa perasaan tidak nyaman atau perasaan tersisih, terhina, dan penjelekan atau pemberian pencitraan yang tidak bagus terhadap seseorang siswa. Jadi bullying ini secara sederhana kita artikan mengejek, menjelek-jelekkan teman, memposisikan teman merasa terhina di hadapan orang lain. Bahkan mohon maaf, ketika majelis guru pun memberikan teguran kepada siswa, juga tidak dibenarkan memberikan teguran yang memberikan rasa penghinaan terhadap seseorang di hadapan teman-teman yang lain. Ini harus kita clearkan sekolah kita dari perundungan dan bullying tersebut. Untuk itu ini perlu komitmen bersama, perlu semangat bersama. Anak-anak semua tentu menyadari, tentu memahami bahwa kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda,
berasal dari latar belakang yang tidak sama. Inilah kebinekaan yang tadi diucapkan dalam profil siswa. Kebinekaan, keberagaman yang mestinya tidak membuat kita merasa lebih dan melihat orang lain merasa kurang di hadapan kita. Kami berharap dengan komitmen bersama ini, SMA 2 Sawalunto ini betul-betul dapat menjadi contoh, menjadi teladan bagi sekolah-sekolah yang lain. Kami akan terus bersama-sama dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan seluruh sivitas akademika, menggiring agar perwujudan sekolah ramah ini betul-betul bisa kita buktikan dan kita jadikan role model bagi sekolah-sekolah yang ada di Sawalunto. Sekali lagi kita berikan aplaus dan terima kasih yang besar, kebanggaan yang besar kepada Ibu Kepala Sekolah dan seluruh majelis guru yang berkomitmen untuk itu. Ibu Bapak, anak-anak yang kami banggakan, kami juga sangat berharap sekali bahwa anak-anak inilah yang menjadi tujuan, yang menjadi harapan besar kita di masa depan. Komitmen impian negara kita bahwa Indonesia Emas tahun 2045 menjadikan bonus demografi itu bukan hanya isapan jempol. Kapan itu bisa terwujud? Kalau dari sekarang anak-anak kita siapkan dengan baik. 2045 menjadi impian negara kita menjadi negara yang besar dengan bonus demografinya yang hebat. Tinggal hanya beberapa tahun ke depan, 22 atau 23 tahun ke depan, siapa lagi yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita? Siapa lagi yang akan menjadi pemimpin di kota kita ini? Kalaulah bukan anak-anak dan adik-adik kami semua. Untuk itu persiapkan diri kalian dan kami akan mendorong, membantu sepenuhnya agar kalian kelak bisa menjadi anak-anak yang bisa menerima tonggak estafet dari kepemimpinan, dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Untuk itulah sekolah ramah anak mempunyai peran yang penting dalam rangka menggiring, menyiapkan anak-anak dan kita semua untuk meraih bonus demografi, menjadi negara yang besar, menjadi negara yang kuat, yang memang disiapkan sejak awal. Jepang, Korea Selatan, bahkan Cina sudah menunjukkan itu. Mereka bisa mengelola populasi penduduk yang sangat banyak. Mereka bisa mengelola jumlah potensi sumber daya manusia yang sangat banyak. Indonesia lebih 200 juta. Kalau tidak kita kelola dengan baik, kalau tidak kita siapkan dengan baik, maka ke depan tentu negara ini belum tentu bisa menunjukkan apa yang menjadi impian sebagai negara yang maju, merdeka dan bisa berada di tengah-tengah negara-negara besar lainnya. Hadirin Bapak Ibu, para anak-anak kami yang berbahagia, pada bagian akhir sambutan kami ini, pada kesempatan ini kami mengajak pada anak-anak semua, mari sejenak kita tundukkan kepala bersama-sama dalam beberapa menit ke depan. Kami mengajak kita untuk menghadirkan sosok seorang perempuan mulia yang mungkin kalian namakan ibu, yang mungkin kalian namakan mama, yang mungkin kalian panggil bunda, yang mungkin tadi pagi belum sempat kalian cium tangannya, yang mungkin tadi pagi belum sempat kalian pamit pergi ke sekolah karena terburu-buru harus mengikuti upacara. Hadirkan sosok perempuan mulia itu di hadapan kita sama saat ini. 9 bulan beliau mengandung kita, 9 bulan menyapih, kemudian menyapih kita, membesarkan kita, merawat dan memelihara kita. Kemudian hadirkan juga sosok seorang pria yang hebat, seorang laki-laki hebat, yang mungkin kalian namakan ayah, yang mungkin kalian sebut bapak atau panggilan-panggilan mulia lainnya. Hadirkan sosok itu di tengah-tengah kita hari ini, yang setiap saat membanting tulang, mencari nafkah untuk menghidupi kalian, untuk memberikan semua kebutuhan-kebutuhan kalian, sepatu yang kalian butuhkan, baju yang kalian butuhkan, buku yang kalian butuhkan. Dia rela berhutang mungkin, dia rela kerja sampai malam mungkin untuk memenuhi itu semua. Sadarlah, yakinilah bahwa kesuksesan kita, keberhasilan kita ke depan pasti karena dorongan kontribusi orang tua kita yang luar biasa.
tidak ada orang yang bisa sukses. Yakin dan percayalah tidak ada orang yang bisa hebat kalau tidak mendapat ridho dari orang tua. Untuk itu kami mengajak kita semua bahwa motivasi utama kalian bersekolah salah satunya adalah bagaimana ingin menunjukkan rasa terima kasih, rasa sayang, rasa bangga kepada orang tua kalian yang sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kami yakin dan percaya tidak satupun orang tua, ayah, ibu kalian yang menginginkan anaknya lebih jelek di masa depan daripada dia di masa sekarang. Pasti semuanya menginginkan anaknya menjadi orang-orang hebat yang jauh lebih sukses daripada ibu dan orang tua kita yang ada sekarang. Untuk itu, sekali lagi mari kita tundukkan kepala, mari kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah, kita doakan semua orang tua kita dalam kondisi sehat bagi yang masih hidup dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah bagi yang sudah meninggal. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Rasa bangga, bahagia sekali lagi kami ucapkan pada segenap sivitas akademika SMA 2 Sawalunto dan tentu juga kepada seluruh siswa-siswi SMA 2 Sawalunto. Mohon maaf kalau hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.